Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Patrio Pasaribu dengan NIM C1D12301. Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SE, MM selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko cyber. Jelaskan definisi manajemen risiko cyber atau Cyber Security Risk Management dan mengapa proses ini menjadi sangat krusial bagi organisasi di era digital saat ini. Manajemen risiko cyber atau Cyber Security Risk Management adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespon risiko yang berkaitan dengan ancaman terhadap sistem informasi dan aset digital organisasi. Proses ini mencakup penilaian potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh serangan cyber dan pengambilan keputusan untuk memitigasi atau menerima risiko tersebut berdasarkan dampaknya terhadap bisnis. Mengapa manajemen risiko cyber krusial di era digital? Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Organisasi modern sangat bergantung pada sistem TI untuk operasional harian. Gangguan atau pelanggaran data dapat menghentikan aktivitas bisnis. Yang kedua, ancaman yang meningkat dan berkembang. Serangan seperti ransomware, phishing, dan malware terus meningkat dalam frekuensi dan kompleksitas. Yang ketiga, dampaknya luas. Serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial besar, kerusakan reputasi, tuntutan hukum, dan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU PDP. Yang keempat, kepercayaan pelanggan. Perlindungan data pelanggan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas. Kemudian, bandingkan dan kontraskan antara risiko operasional, risiko finansial, dan risiko cyber. Berikan contoh spesifik bagaimana risiko cyber dapat memiliki dampak operasional dan finansial yang signifikan pada sebuah organisasi. Yang pertama, risiko operasional. Risiko akibat kegagalan proses internal manusia atau sistem. Contohnya gangguan sistem TI yang menyebabkan keterlambatan layanan. Hubungannya dengan risiko cyber yaitu serangan cyber dapat menyebabkan gangguan operasional, misalnya sistem IT lumpuh karena serangan DDoS. Kemudian risiko finansial, risiko kerugian yang mengaruhi keuangan organisasi termasuk risiko pada risiko pasar dan kredit. Contohnya fluktuasi mata uang, gagal bayar dari pihak ketiga. Hubungannya, serangan siber bisa langsung menyebabkan kerugian finansial, seperti pencurian dana melalui rekayasa sosial atau tuntutan hukum akibat kebocoran data. Kemudian, risiko lainnya yaitu risiko cyber. Risiko yang berasal dari serangan atau kerentanan dalam sistem informasi digital. Contohnya, serangan ransomware yang mengenkripsi data penting organisasi. Hubungannya, risiko ini sering memicu risiko operasional atau layanan terganggu dan finansial, biaya pemulihan, kehilangan pendapatan. Contoh dampak risiko cyber terhadap organisasi dan finansial berdasarkan kasus nyata yaitu serangan ransomware pada rumah sakit. Operasional sistem catatan medis elektronik tidak dapat diakses, pelayanan pasien terganggu, rumah sakit menunda prosedur medis penting. Kemudian finansialnya, biaya pemulihan sistem mencapai jutaan dolar. Kehilangan pendapatan dari pasien, serta denda karena pelanggaran regulasi data medis. Kemudian kasus lainnya, kebocoran data perusahaan e-commerce. Operasional website diturunkan sementara untuk mengatasi pelanggaran. Sistem login pelanggan di reset. Kemudian finansial, biaya notifikasi pelanggan, komple, kompensasi, tuntutan hukum, class action, dan penurunan harga saham. Selanjutnya, manajemen risiko cyber umumnya melibatkan beberapa tahapan kunci. Jelaskan secara rinci 5 tahapan utama dalam proses manajemen risiko cyber, mulai dari identifikasi hingga pemantauan. Untuk setiap tahapan, berikan contoh aktivitas konkret yang dilakukan oleh seorang manajemen risiko cyber. Tahapan pertama adalah identifikasi risiko, di mana organisasi mengenali aset-aset penting seperti sistem informasi dan sensitif, dan infrastruktur jaringan yang rentan terhadap ancaman cyber. Seorang manajer risiko cyber akan melakukan inventarisasi aset digital dan menganalisis potensi ancaman seperti malware, phishing, atau serangan dari orang dalam. Kemudian tahap kedua adalah analisis risiko, yang bertujuan menilai sejauh mana risiko tersebut dapat terjadi dan apa dampaknya terhadap organisasi.
Dalam tahap ini, manajer risiko menggunakan alat bantu seperti vulnerability scanner untuk menilai kerentanan sistem, lalu mengkaji seberapa besar dampak finansial, reputasi, atau hukum yang mungkin terjadi jika terrealisasi. Kemudian tahap ketiga adalah evaluasi risiko, yang berfokus pada penentuan prioritas risiko berdasarkan hasil analisis. Manajemen risiko akan membandingkan tingkat risiko dengan ambang toleransi organisasi serta menetapkan risiko mana yang harus segera ditangani. Misalnya risiko phishing dengan dampak tinggi dan kemungkinan besar akan diprioritaskan untuk mitigasi. Kemudian tahap keempat adalah penanganan risiko, yaitu implementasi langkah-langkah untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko tersebut. Beberapa langkah konkret yang dilakukan termasuk penerapan autentikasi dua faktor atau 2FA, pelatihan keamanan cyber bagi karyawan, penggunaan firewall, dan penyusunan kebijakan pemulihan data. Kemudian terakhir tahap kelima adalah pemantauan dan peninjauan yang memastikan bahwa kontrol keamanan yang diterapkan tetap efektif dari waktu ke waktu. Manajer risiko akan melakukan audit berkala, memantau log aktivitas sistem, serta memperbarui strategi keamanan berdasarkan insiden yang terjadi atau perubahan teknologi. Kemudian jelaskan perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan dalam konteks. Yang pertama, aset. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi dan perlu dilindungi dalam konteks keamanan cyber. Aset bisa berupa informasi, sistem, perangkat keras, aplikasi, atau reputasi perusahaan. Kemudian ancaman. Ancaman adalah segala potensi bahaya yang bisa mengeksploitasi kerentanan dan menyebabkan kerusakan atau kehilangan terhadap aset. Ancaman bisa berasal dari pelaku eksternal, misalnya peretas, kemudian internal, pegawai tidak puas, atau faktor lingkungan, misalnya bencana alam. Kemudian kerentanan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem, proses, atau kontrol keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman untuk merusak atau mengakses aset secara tidak sah. Kemudian berikan 3 contoh spesifikasi spesifik untuk masing-masing kategori aset, ancaman, kerentanan dalam skenario sebuah perusahaan e-commerce. Contoh pertama mengenai aset, database pelanggan dengan informasi pribadi, nama, alat, nomor atau nomor kredit. Contoh kedua, website aplikasi e-commerce, tempat transaksi dilakukan. Yang contoh ketiga, sistem pembayaran online, gateway atau pembayaran. Kemudian contoh ancaman, serangan phishing terhadap karyawan untuk mencuri kredensial admin. Contoh keduanya, serangan DDoS untuk melumpuhkan website saat promosi besar. Dan contoh yang ketiga, malware yang disisipkan pada plugin e-commerce pihak ketiga. Kemudian contoh kerentanan, tidak adanya autentikasi dua faktor atau 2FA untuk akun admin. Contoh kedua, server yang belum diperbarui dan memiliki celah keamanan lama. Dan contoh yang ketiga, penggunaan kata sandi lemah oleh staf beacon IT. Kemudian jelaskan 4 strategi penanganan risiko utama dalam manajemen risiko cyber, yaitu risk advance, risiko advance, risiko mitigasi, kemudian risiko transfer. 4 strategi penanganan risiko cyber, yaitu strategi ini digunakan ketika risiko dianggap cukup kecil atau biayanya untuk mengatasi risiko tersebut melebihi potensi kerugian yang ditimbulkan. Organisasi secara sadar memilih untuk menerima risiko tanpa mengambil tindakan mitigasi khusus. Kemudian risk avoidance. Pendekatan ini melibatkan penghindaran aktivitas atau proses yang mengandung risiko tinggi. Biasanya digunakan jika potensi kerugian terlalu besar dan tidak sebanding dengan manfaat dari aktivitas tersebut. Kemudian risk mitigation. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika risiko itu terjadi. Ini merupakan strategi paling umum dalam keamanan cyber karena berfokus pada penerapan kontrol teknis dan prosedur. Kemudian risk transfer. Dalam strategi ini, organisasi mengalihkan dampak risiko kepada pihak ketiga, seperti melalui asuransi atau kontrak dengan menyediakan layanan yang menanggung sebagian tanggung jawab keamanan. Kemudian, untuk setiap strategi, berikan 1 contoh aplikasi nyata dalam konteks keamanan cyber di sebuah perusahaan startup teknologi finansial atau fintech.
risk acceptance. Gitu. Contohnya, sebuah startup vintage memutuskan untuk tidak mengenkripsi data pengguna yang hanya bersifat publik, seperti nama depan atau kota domisili pengguna yang tampil di halaman profil aplikasi. Penjelasannya, data tersebut dinilai memiliki sensitivitas rendah dan tidak mengandung informasi pribadi yang dapat menimbulkan kerugian serius jika bocor. Biaya tambahan untuk mengenkripsi dan mengelola akses terhadap data ini dianggap tidak sebanding dengan risiko potensialnya. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk menerima risiko tersebut dan tidak mengambil langkah mitigasi khusus. Kemudian risk avoidance. Startup memilih untuk tidak mengembangkan fitur obrolan langsung seperti live chat antar pengguna karena belum memiliki sumber daya keamanan untuk menjamin perlindungan penuh terhadap komunikasi pengguna. Penjelasannya, fitur chat berisiko menjadi media penyebaran informasi sensitif, phishing internal, atau bahkan menyalahgunakan karena perusahaan belum memiliki sistem enkripsi end-to-end dan belum siap memantau konten secara real-time. Maka diputuskan untuk tidak menyediakan fitur tersebut sama sekali dan menghindari potensi pelanggaran data atau masalah hukum. Kemudian yang ketiga, risiko mitigation. Startup menerapkan autentikasi multifaktor atau MFA untuk login pengguna dan admin, serta menenkripsi semua data keuangan pengguna dalam database. Penjelasannya, langkah ini diambil untuk mengurangi kemungkinan akun pengguna diretas, terutama jika kredensial pengguna bocor. Enkripsi data memastikan bahwa meskipun terjadi pelanggaran, data yang dicuri tidak dapat langsung digunakan. Ini adalah strategi paling aktif dan umum dalam keamanan cyber karena fokusnya pada pengurangan peluang atau dampak serangan. Kemudian risk transfer. Perusahaan membeli asuransi keamanan cyber atau insurance untuk menanggung kerugian akibat serangan dan ransomware atau kebocoran data berskala besar. Melalui asuransi, startup mengalihkan sebagian tanggung jawab finansial kepada penyedia asuransi jika terjadi insiden cyber yang menyebabkan kerugian seperti biaya pemulihan sistem, biaya hukum, atau kompensasi kepada pengguna. Strategi ini sangat berguna untuk risiko yang tidak bisa sepenuhnya dihindari atau dikendalikan secara internal. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.